Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya untuk hari ini? Bu Ulfa harap kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai grupoid, semigrup, dan monoid. Pengantar sebelum kita masuk ke materi grup. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama, definisi 1 terkait dengan grupoid. Misalkan G himpunan tak kosong ya, dan bundaran adalah operasi biner pada G, maka himpunan G bersama-sama dengan operasi bundaran ditulis G, bundaran dalam kurung ya, adalah suatu grupoid. Ya, jadi intinya di sini itu adalah bersifat tertutup. Oke, contoh. Operasi penjumlahan pada Z adalah operasi biner, maka Z bersama-sama dengan operasi penjumlahan adalah grupoid. Ditulis dalam kurung Z, plus atau penjumlahan adalah suatu grupoid. Yang kedua, operasi penjumlahan dan operasi perkalian pada himpunan bilangan rasional adalah operasi biner, sehingga X bersama-sama operasi penjumlahan dan perkalian dengan bilangan rasional merupakan suatu grupoid. Ditulis X penjumlahan dan X perkalian. N adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian N adalah suatu grupoid. Ditulis N, perkalian adalah suatu grupoid. Buktikan aja teman-teman apakah ini nanti semuanya bersifat tertutup. Pasti jelas ya. Oke, maka disebut sebagai suatu grupoid. Ya, ingat ya penulisannya dalam kurung himpunannya apa, operasi binernya apa. Selanjutnya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo N merupakan operasi biner. Maka Zn bersama-sama operasi penjumlahan ditulis Zn, penjumlahan merupakan grupoid. Dapat dijelaskan dengan tabel berikut. Misalkan Z12 ya, di sini. Nanti dilihat aja untuk modulonya ya. Penjumlahan dari penjumlahannya 0, 1 sampai 11 dilihat ya. Nah, di sini nanti jelas bahwa Zn dalam penjumlahan itu merupakan suatu grupoid. Nanti dicek misalnya 4 tambah berapa. Nah, itu nanti pasti hasilnya juga ada di dalam tabel ini. Makanya bersifat tertutup. Oke, selanjutnya untuk teorema pada grupoid untuk teorema 1.1 ya. Di sini dituliskan apabila grupoid G, bundaran mempunyai elemen identitas, maka elemen identitas itu tunggal. Jadi, suatu grupoid jika punya elemen identitas, nanti elemen identitasnya itu tunggal, ya, hanya satu. Misalkan, ya buktinya ya, misalkan elemen identitas dari G, operasi bundaran adalah E1 dan E2. Jadi ada dua, misalkan ya, misalkan. Maka untuk setiap A anggota B berlaku A bundaran E1 sama dengan E1 bundaran A sama dengan A. Dan A bundaran E2 sama dengan E2 bundaran A sama dengan A. Karena E1, E2 itu anggota G, maka kita operasikan juga E1 bundaran E2 sama dengan E2 bundaran E1 sama dengan E1. Dan dibalik lagi, E2 bundaran E1 sama dengan E1 bundaran E2 sama dengan E2. Sehingga untuk si E1 dan E2 itu sama. Jadi elemen identitas dari himpunan G pada operasi bundaran adalah tunggal. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tunggal. Namun di sini ada catatan. Apabila, ya ini Bu Ulfa perjelas supaya nanti teman-teman nggak bingung ya. Apabila grupoid bentar, Bu Ulfa ganti dulu. Apabila grupoid himpunan G bundaran 0 ya, bundaran 0 mempunyai elemen identitas, suatu elemen identitas dari G itu mungkin mempunyai inverse. Jadi mungkin punya inverse. Apabila suatu elemennya mempunyai inverse, maka inverse-nya tersebut tidak selalu tunggal.
Jadi apabila suatu himpunan dengan operasi tertentu merupakan suatu grupoid dan punya elemen identitas, nah dari suatu elemen dari G itu mungkin punya inverse. Nah, inverse-nya itu tidak selalu tunggal. Yuk kita lihat contohnya dulu ya. Nah, nanti ada 2 contoh nih. Nah, ini contohnya ya. Contohnya dari teorema tadi. Operasi bintang pada himpunan bilangan asli N yang didefinisikan dengan A bintang B sama dengan A tambah B dikurangi 2 untuk setiap A, B. Jadi nanti kalau pengoperasiannya itu A bintang B, jadi otomatis ini ya sudah didefinisikan A plus B kurangi 2 untuk setiap A, B anggota N. Nah, ini sangat mudah untuk ditunjukkan bahwa merupakan subgrupoid. Nah, pasti tertutup ya. Selanjutnya akan diselidiki apakah elemen identitas itu tunggal. Nah, tinggal teman-teman nanti dicek sendiri, dimasukkan, disubstitusikan di sini ya. Untuk A bundaran E sama dengan A ya. Untuk elemen identitasnya tadi ya di sini ya. Nah, untuk A bundaran E-nya kita ganti sesuai dengan yang didefinisikan tadi, yaitu A ditambah E dikurangi 2 sama dengan A. Nah, ketemu E-nya 2. Di sini juga sama, di bawahnya juga sama ya, yang ini juga sama, dimasukkan ya. E ditambah A dikurangi 2 sama dengan A. E min 2 sama dengan 0 dan E adalah 2. Jadi terbukti adalah E itu anggota bilangan asli, yaitu 2 ya. Jadi jelas ya, elemen identitasnya adalah 2. Nah, selanjutnya ini untuk membuktikan tadi untuk teoremanya. Ada contohnya juga ya, bahwa apabila suatu himpunan G himpunan G dengan operasi bundaran ya merupakan suatu grupoid dan mempunyai elemen identitas, serta kalau elemen identitas itu jika mempunyai inverse, maka inverse-nya itu tidak selalu tunggal. Kita cek di sini. Operasi bundaran pada G sama dengan A, B, C, dan E, F. Sudah didefinisikan di sini menggunakan tabel sebagai berikut. Nanti teman-teman dilihat ya. Dengan operasi bundarannya sudah didefinisikan. Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa himpunan G dengan operasi bundaran itu adalah suatu grupoid, yaitu tertutup. Dapat diamati pula bahwa ada elemen identitas dari G, yaitu A. Nah, nanti teman-teman dicek. Selanjutnya dapat kita amati bahwa setiap elemen identitas di G mempunyai inverse ya, punya inverse, tetapi tidak tunggal. Nah, coba perhatikan, inverse A adalah A sendiri. Oke, inverse B adalah B dan C. Inverse B adalah C dan E. Selanjutnya inverse D adalah B, inverse E adalah C dan E, inverse F adalah F sendiri. Jadi ya teman-teman, di grupoid ini, suatu grupoid itu belum tentu kalau punya elemen identitas tadi pasti tunggal, dan di dalam elemen identitas itu kalau punya inverse-nya itu tidak selalu tunggal. Contohnya adalah ini. Gitu ya, teman-teman ya, ada jawaban dari teorema tadi. Oke, jelas. Jadi intinya untuk grupoid itu mempunyai sifat tertutup. Dan dari teorema tadi ditunjukkan kalau suatu grupoid ya mempunyai elemen identitas itu pasti tunggal. Akan tetapi kalau di dalam yang mempunyai suatu grupoid itu kalau punya elemen identitas tunggal belum tentu mempunyai inverse yang inverse-nya itu tunggal ya. Jadi tidak selalu tunggal. Contohnya adalah di sini tadi. Oke, untuk yang kedua, definisi yang kedua yaitu semigroup. Di sini Bu Ulfa kasih di bagian atas ini biar teman-teman juga mengingat ya. Untuk semigroup ini bersifat tertutup dan juga asosiatif. Definisi 2, jika G, himpunan G ya dengan operasi bundaran merupakan suatu grupoid. Kalau grupoid berarti bersifat tertutup dan terdapat ABC anggota G berlaku sifat asosiatif, maka G bundaran disebut sebagai semigroup ya. Jadi bersifat tertutup dan asosiatif itu disebut semigroup.
dari contoh-contoh sebelumnya dapat kita lakukan pengamatan lebih lanjut apakah struktur grupoid tersebut merupakan semigrup. Nah, misalnya operasi penjumlahan pada Z berlaku untuk setiap A, B, C anggota Z. A plus B plus C sama dengan A plus B plus C dalam kurung B plusnya ya, sehingga Z plus itu semigrup. Jadi nanti kalian buktikan sendiri pada bilangan bulat ini apakah benar. Pasti benar ya, terbukti ya. Untuk bilangan Hi terhadap operasi penjumlahan dan Hi terhadap operasi perkalian adalah suatu semigrup. Nah, nanti teman-teman cek pasti hasilnya juga ada di anggota itu sendiri ya. Jadi ruas kanan dan ruas kiri nanti pasti sama. N adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian dan N adalah grupoid, ditulis EN sebagai suatu grupoid. Lanjut. Misalkan Z12 terhadap operasi penjumlahan adalah suatu semigrup, dapat diamati bahwa untuk setiap A, B, C anggota Z12 berlaku sifat asosiatif. Tinggal nanti teman-teman dimasukkan aja. A diganti A-nya diganti berapa, B-nya diganti berapa, C-nya diganti berapa, nanti ruas kiri dan ruas kanan itu dicek apakah hasilnya sama. Nah, jadi itu ya, intinya untuk semigrup itu bersifat tertutup dan juga bersifat asosiatif. Ini juga ada contoh ya dari operasi bintang pada himpunan bilangan asli N yang didefinisikan dengan A bintang B sama dengan A plus B dikurangi 2 untuk setiap A, B anggota bilangan asli telah ditunjukkan pada bagian sebelumnya bahwa N bintang selanjutnya akan kita selidiki apakah N bintang itu semigrup. Jadi tinggal dibuktikan bahwa kalau sudah terdapat suatu himpunan terhadap suatu operasi tertentu itu grupoid, kita tinggal membuktikan kalau grupoid kan udah pasti itu tertutup, tinggal membuktikan untuk mencari semigrupnya itu adalah bersifat asosiatif atau tidak, gitu ya. Selanjutnya yang monoid, definisi yang ketiga. Di sini Bu Ulfa juga sudah menuliskan bersifat tertutup, asosiatif, dan mempunyai elemen identitas. Tambahan satu lagi. Jadi kalau sudah terbukti itu semigrup, kita tinggal membuktikan satu lagi, yaitu punya elemen identitasnya. Definisi yang ketiga, suatu semigrup yang mempunyai elemen identitas, jadi semigrup yang punya elemen identitas yaitu terdapat E anggota G untuk setiap A anggota G berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A, maka G bundaran disebut monoid. Jadi itu ya, intinya monoid itu syaratnya ada 3, tertutup, asosiatif, dan punya elemen identitas. Suatu monoid yang bersifat komutatif, diingat ayo komutatif kemarin apa ya, komutatif itu misalnya apa, ayo. Nah, nanti teman-teman cek kembali ya yang pertemuan pekan lalu, apabila suatu monoid itu bersifat komutatif ya, maka disebut sebagai monoid abelian ya. Jadi kalau bersifat komutatif disebut monoid abelian. Gitu ya teman-teman. Nah, ini contohnya misalnya N adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian N adalah suatu grupoid. Dan suatu grupoid itu karena perkalian pada bilangan asli juga bersifat asosiatif, maka disebut sebagai semigrup. Karena perkalian bilangan asli berlaku sifat komutatif, maka N suatu semigrup yang abelian. Jadi pokoknya kalau ada kata-kata komutatif itu disebut sebagai abelian tadi ya. Nah, dari situ jadi kalau misalnya grupoid EK mempunyai elemen identitas yaitu 1, sehingga disebut sebagai monoid. Jadi punya sifat tertutup, punya sifat asosiatif, mempunyai elemen identitas, maka disebut sebagai monoid. Nah, ini salah satunya contohnya adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian itu disebut sebagai monoid. Nanti teman-teman cek sendiri, dibuktikan satu, tertutup apa enggak? Oh, tertutup. Oh, asosiatif apa enggak? Oh, asosiatif. Oh, mempunyai elemen identitas enggak? Oh, punya. Berarti di situ merupakan suatu monoid, gitu ya. Nah, ini untuk monoid teorema 3.1. Perhatikan ya, di awal tadi kita juga sudah membahas terkait dengan teorema di grupoid. Nah, ini ada teorema di monoidnya. Misalkan himpunan G dengan operasi bundaran adalah suatu semigrup dengan elemen identitasnya E. Elemen identitasnya E. Jadi di sini semigrup dan elemen identitasnya E.
Apabila ingat dulu semigroup tadi apa? Punya sifat tertutup dan mempunyai sifat asosiatif ya teman-teman ya. Dan nah di sini apabila suatu elemen G mempunyai inverse maka inverse tersebut tunggal. Jika G punya inverse tersebut tunggal. Ya, ini kalau sifatnya monoid. Yang teorema pertama tadi itu adalah grupoid ya. Kalau grupoid kan tidak selalu tunggal. Nah, kalau di sini pada semigroup jika mempunyai inverse maka inverse tersebut tunggal. Kita cek ya, karena grupoid diingat tadi ada sifat asosiatifnya. Untuk semigroupnya, maaf, untuk semigroupnya ada sifat asosiatifnya. Bukti, misalkan A anggota G dan inverse dari A ini tidak tunggal dan inverse dari A ini tidak tunggal, maka nah tidak tunggal ya, dimisalkan ini tidak tunggal dulu, maka inverse-nya kan ada dua, U dan V misal. Maka untuk A bundaran U sama dengan U bundaran A sama dengan E dan A bundaran V sama dengan V bundaran A adalah E. Perhatikan bahwa nah untuk U sama dengan U bundaran E sama dengan U bundaran E-nya kita masukkan A bundaran V karena asosiatif ya. Terus bersifat asosiatif untuk U bundaran A sama dengan U bundaran A bundaran V. Karena sifatnya asosiatif kita bisa balik ya. Maka U bundaran A sendiri itu tadi kan E. Jadi E bundaran V. Nah, E bundaran V adalah V. Jadi kan U sama dengan V. Kan nggak mungkin. Sehingga pengandaiannya itu adalah salah. Seharusnya inverse dari A itu adalah tunggal. Gitu nggak teman-teman. Jadi untuk teorema yang ketiga, teorema yang ini terkait dengan semigroup, kalau mempunyai inverse, tapi pasti inverse-nya itu adalah tunggal. Kalau di teorema yang tadi yang pertama, kalau grupoid punya elemen identitas yang tunggal, tapi tidak selalu mempunyai inverse yang tunggal. Sudah dibahas tadi dengan contohnya ya. Ini untuk contohnya sebagai berikut. Oke, ini untuk contohnya teorema tadi. Misalkan Z12 bersama-sama dengan operasi penjumlahan merupakan monoid. Nah, jadi monoid, apa tadi monoid? Punya sifat tertutup, asosiatif, dan juga apa ya tadi teman-teman? Punya elemen identitas. Elemen identitasnya adalah 0. Dapat kita amati bahwa setiap elemen dari Z12 itu memiliki inverse yang tunggal. Jadi setiap elemennya itu punya inverse yang tunggal. Yuk kita cek. Nah, diperhatikan tabelnya ini ya. Oke, ini ada tabelnya ini dari Z12 ya terhadap operasi penjumlahan. Nah, oke ya diperhatikan teman-teman. Nah, pembahasannya nih. Nah, dari tabel tersebut jelaskan bahwa di sini itu inverse-nya itu setiap elemennya itu inverse-nya adalah tunggal. Inverse dari 0 yaitu 0, inverse dari 1 ya 11, inverse dari 2 yaitu 10, inverse dari 3 yaitu 9, inverse dari 4 yaitu 8, inverse dari 5 yaitu 7, inverse dari 6 yaitu dan seterusnya. Jadi jelas ya teman-teman ya, sesuai dengan teorema tadi. Jadi diingat kembali ya, ada 3 tadi ya. Terkait dengan materinya tadi ada grupoid, ada semigroup, ada monoid. Grupoidnya itu adalah yang bersifat tertutup, semigroup itu tertutup dan juga asosiatif. Untuk monoidnya adalah tertutup, asosiatif dan punya elemen identitas. Oke, teman-teman lanjut ya. Oke. Dah, nah sekarang adalah tugasnya. Untuk tugas yang keduanya. Apabila Z bundaran suatu grupoid, jika operasi bundaran didefinisikan sebagai berikut, untuk setiap A anggota B anggota A, B anggota Z berlaku A bundaran B setengah A plus B. Nah ini, terus yang B, A bundaran B adalah A plus B plus AB. A bundaran B adalah A plus 2B. A bundaran B adalah 0. Tinggal dimasukkan aja apakah ini bersifat tertutup ya, grupoid. Jadi teman-teman nanti kita tinggal membuktikan, ambil aja untuk sembarang A, B itu yang jelas anggota dari
bilangan bulat. Nah, sekarang untuk pembagiannya biar nggak terlalu banyak ya. Untuk yang A dan C, nanti untuk yang name ganjil. Oke, yang name-nya ganjil. Ya, name-nya ganjil. Terus untuk yang B sama D, nanti untuk yang name-nya genap. Genap ya. Nah, untuk yang name-nya genap. Oke, name-nya genap. Terus yang nomor 2, ini kan yang nomor 1 ini untuk groupoid, yang nomor 2 itu adalah Hi bundaran dengan bundaran didefinisikan oleh A bundaran B sama dengan A plus B plus AB. Untuk setiap A, B anggota Hi, tunjukkan bahwa Hi bundaran adalah suatu semigroup. Jadi kalau semigroup tadi apa? Bersifat tertutup dan asosiatif. Silahkan dicek nanti benar enggak ya, terbukti atau tidak. Nah, ini untuk yang ketiga itu misalkan M, A, B, C bersama dengan operasi penjumlahan pada M didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini sudah didefinisikan, tunjukkan M dengan operasi penjumlahan merupakan suatu monoid dan tunjukkan elemen identitasnya. Terus ditambah lagi ya teman-teman, sekalian dengan inversenya ya, inversenya ditunjukkan ya, masing-masing ditunjukkan inversenya. Oke, itu ya. Nah, udah selesai. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Gitu dulu dari Bu Ulfa. Kurang lebihnya Bu Ulfa mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bu Ulfa agak cepet ya. Jadi biar videonya nggak terlalu lama dan memorinya juga tidak terlalu banyak, ukurannya tidak terlalu tinggi. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti kita diskusi di grup WA ya. Gitu dulu dari Bu Ulfa. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.